sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Piona Nolisi Payung, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Tapanuli Tengah. Podcast video mapping kali ini berisi tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Pemaparan ini saya lakukan untuk memenuhi tugas agenda 2 yang disampaikan oleh Ibu Dr. Dumasari Rahab, SH, MSI. Di dalam akuntabilitas mencakup 4 materi pokok yang dapat kita pelajari. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Dan yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama, mengenai konsep akuntabilitas. Definisi akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban, pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Yang kedua, aspek akuntabilitas ada 3. Yang pertama, akuntabilitas merupakan hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dan yang ketiga, akuntabilitas memerlukan laporan. Selanjutnya, pentingnya akuntabilitas. Dan yang keempat, tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Mekanismenya: 1. Perencanaan strategi. 2. Konkret kinerja. Yang ketiga, laporan kerja. Berikutnya, lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga, integritas. Keempat, tanggung jawab. Kelima, keadilan dan kepercayaan. Langkah-langkah dalam framework: yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi, monitoring kemajuan. Dan yang keempat, memberikan laporan secara lengkap. Ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan yang terakhir, konflik kepentingan. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. 1. Asas penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN. Yang pertama, kepastian hukum, profesionalitas, netralitas, akuntabilitas, efektif, dan efisien. Yang kedua, prinsip ASN sebagai profesi. Yang pertama, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Keempat, kompetensi sesuai dengan bidang tugas. 5. Kualifikasi akademik. Nasionalisme. Pengertian nasionalisme adalah suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Kemudian, nasionalisme Pancasila. Yang ketiga, nilai Pancasila dalam menumbuhkan rasa nasionalisme terdapat pada Pancasila, yaitu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Selanjutnya, fungsi dan peran Pancasila. Dan yang terakhir, peran ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat pemersatu bangsa.